Halo, salam sehat ya Mas. Di season kali ini kita akan membahas lanjutan dari kemarin, yaitu mengenai kehamilan 5-8 minggu. Apa sih yang terjadi di usia kehamilan ini? Langsung saja kita description, kita bahas. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe channel Liquid Story, diklik tombol subscribe-nya dulu agar semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk di-share di luar sana agar lebih bermanfaat lagi video ini ya. Description, langsung saja. Memasuki usia kehamilan 5 minggu, itu usia kandungan mams belum terlalu besar ya. Mams juga harus memperhatikan untuk perkembangan janin di usia minggu-minggu pertama ini untuk memantau agar tidak terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Perkembangan janin di usia 5 minggu itu berat janin kurang lebih 0,12 cm. Itu kurang lebih itu sebesar biji beras ya, masih sebesar itu. Jadi masih kecil banget, kurang lebihnya 1 gram. Fase-fase ini, jadi organ-organ tubuh lainnya itu sudah mulai berkembang atau disempurnakan ya, mulai dari struktur dasar otak hingga sistem sarafnya. Ditandai dengan perkembangan pada tabung saraf, itu medula spinalis serta jaringan tulang belakang. Kehamilan ini itu seperti organ-organ jantung janin itu sudah mulai membentuk. Pencernaan seperti usus itu juga mulai berkembang ya mams. Di kehamilan 5 minggu ini dengan posisi janin itu sudah berada di rahim mams. Di kasus lain memang ada yang di minggu kelima ini janin belum masuk ke rahim, itu ada 7 minggu baru masuk, itu juga ada, tapi tidak masalah karena itu proses dari perkembangan janin itu sendiri itu masih dalam kategori normal. Kemudian apa saja sih gejala-gejala yang timbul di usia kehamilan 5 minggu ini dan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di tubuh mams? Kita simak ya. Yang pertama adalah bagian payudara yang banyak berubah. Ya, umumnya payudara itu akan menjadi bagian yang banyak mengalami perubahan ya mams. Dari segi ukuran itu terlihat lebih besar dibandingkan ketika kehamilan sebelum dari 5 minggu gitu. Sekitar puting itu juga berubah warna menjadi lebih gelap seperti itu. Biasanya kan warnanya merah muda, sekarang menjadi agak lebih gelap. Tentu si mams pun tidak perlu khawatir ya, karena hal ini adalah normal. Itu adalah salah satu perubahan dari hormon. Kemudian yang kedua adalah lebih sering buang air kecil, lebih sering pipis. Kenapa? Pipis ini itu tidak menjadi patokan juga karena lebih sering BAK itu terjadi juga di usia kehamilan tua. Tapi di usia kehamilan 5 minggu ini mams juga akan mengalami sering buang air kecil. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena di usia 5 minggu ini itu menyebabkan ukuran ginjal itu akan membesar dan mendorong kandung kemih ini di usia 5 minggu ini. Untuk mencegah dehidrasi ya, sebaiknya mams memperbanyak atau mengkonsumsi minum air putih. Lalu apa saja yang harus dilakukan oleh mams agar menghindari dari dehidrasi selain mengkonsumsi minum air putih? Yang pertama adalah memperbaiki posisi tubuh saat makan. Ya, itu penting juga yang harus diperhatikan ya. Gejala morning sickness itu seringkali terjadi. Jadi pagi-pagi rasanya mual, kadang sampai muntah seperti itu. Dan yang kedua adalah makan dengan porsi yang tepat. Bukan berarti mams lagi hamil ya. Itu nanti makannya, biasanya makannya saya itu sepiring dok. Jadi sekarang saya kan lagi mengandung. Jadi makannya saya tambahin sepiring lagi itu buat didiknya. Itu keliru ya mams. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah porsi makan yang dimakan adalah mengurangi dalam artian makan dengan porsi sedikit tapi sering gitu ya mams, karena akan menyerap nutrisi-nutrisi dari makanan yang mengkonsumsi itu
secara maksimal untuk tumbuh kembangnya si janin. Kemudian ketika USG, apa yang harus mams tanyakan kepada dokter kandungan atau ke bidan mams, yaitu adakah kelainan yang mungkin muncul di usia kehamilan 5 minggu ini, suplemen atau vitamin tambahan yang perlu dikonsumsi di trimester pertama ini. Dengan begitu, mams bisa memastikan janin tumbuh dan berkembang dengan normal dalam kandungan. Kemudian yang kedua adalah perkembangan janin di minggu ke-6. Apa yang terjadi? Bagaimana perkembangannya? Jadi di usia kehamilan 6 minggu ini mulai bisa dilihat dengan baik ya mam. Baik itu ukuran janin itu sudah berukuran 0,3 cm. Mulai terbentuknya otak dan juga sistem saraf pada janin. Begitu juga dengan perkembangan pada bentuk bagian mata, adanya tanda titik. Pada bagian telinga itu sudah mulai terbentuk juga seperti lekukan kecil pada bagian sisi kepala janin itu ya. Pada usia kehamilan 6 minggu ini jantung bayi juga sudah mulai berdetak, sudah terdengar bila mams melakukan USG ya. Jantung janin akan berdenyut itu sebanyak 150 kali per menitnya. Nah, kebanyakan di usia 6 minggu ini, mams juga ketika melakukan pemeriksaan, baik itu di bidan atau di dokter, ya, itu biasanya tanya, apakah boleh dok untuk melakukan olahraga terlalu berat, aktivitas terlalu berat, itu akan membahayakan janin, ya mams. Jadi boleh olahraga, salah satu olahraga yang tidak terlalu berat itu bisa dilakukan di usia kehamilan 6 minggu ini. Mungkin bisa berjalan kaki dekat-dekat rumah, ya. Kemudian bolehlah jogging, tapi nggak boleh yang terlalu ekstrim. Olahraga yang ekstrim itu dihindari dulu. Ada lagi itu pertanyaan yang sering muncul ya, buang air di masa perkembangan 6 minggu sering sekali. Hal ini itu wajar ya mam ya, itu normal karena apa? Meningkatkan aliran darah ke ginjal ya. Juga untuk membuang kotoran-kotoran yang ada pada ibu hamil dan janin dalam kandungan. Itu normal ya mams, ya karena tadi itu untuk meningkatkan aliran darah ke ginjal. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan janin di usia 7 minggu. Ini memang janin berkembangnya belum terlalu sempurna, tetapi perkembangan otak itu lebih cepat ya, kemajuannya itu sangat luar biasa. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan sel-sel baru. Ini jaringan jantung dan ginjal itu sudah mulai terbentuk dengan signifikan ya, perkembangannya sangat signifikan banget karena di minggu ini itu dia akan memproduksi sel darah merah dalam kadar yang cukup. Pembentukan ari-ari yang berfungsi sebagai penyedia oksigen, nutrisi, pembuangan kotoran itu di masa perkembangan di 7 minggu ini. Jadi pada ibu hamil di trimester ini atau di minggu ini ya biasanya dirasakan oleh ibu hamil adalah morning sickness ya, sama seperti minggu yang ke-6 tadi, karena menginginkan suatu atau istilahnya biasa kita kenal dengan ngidam. Berat badan ibu hamil juga tidak jauh berbeda dengan minggu yang sebelumnya. Namun di masa perkembangan 7 minggu ini, pada bagian rahim mengalami perubahan ya, yaitu membesar 2 kali lebih besar ya, 2 kali lipat dari sebelumnya. Sumbat ketuban itu sudah mulai terbentuk. Kemudian adanya sumbat tersebut akan melindungi rahim ibu ketika kehamilan. Di fase-fase ini itu akan munculnya adanya jerawat ya di bagian wajah mams. Perubahan kulit juga terjadi. Misalkan mam memiliki kulit kering akan berubah menjadi berminyak dan sebaliknya. Jadi rasa mual itu akan terus berlanjut dan hal-hal yang bisa menjadi secara tak terduga itu akan muncul ya. Akan tetapi tidak perlu khawatir, mams itu bisa menyiasati dengan menjaga pola makan sehat. Ya, mams bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung asam folat, vitamin suplemen yang mengandung asam folat, nutrisi atau asupan makanan itu
yang perlu dikonsumsi di minggu-minggu ini untuk pertumbuhan janin ya Mam. Nah di minggu-minggu ini Mam sudah boleh ya untuk mengungkapkan ke keluarganya, mungkin menyatakan kalau Mam sedang hamil itu, atau ke teman-teman ya, ketika memesan kandungan ke dokter atau ke ibu bidan itu bisa mengecek berat badannya, tekanan darah rutin, konsultasikan dengan dokter yaitu posisi janin, kesehatan. Dengan begitu apabila posisi janin kurang tepat, dokter bisa melakukan tindakan lebih lanjut gitu ya. Ibu hamil di fase ini itu dianjurkan menggunakan pakaian yang sedikit longgar untuk kenyamanan dan juga untuk membantu tumbuh kembang janin ya. Kemudian selanjutnya adalah yaitu di minggu ke-8. Nah, di minggu-minggu ini ya, ini janin dalam kandungan sudah mulai aktif ya, Mam. Sudah mulai aktif dengan organ penting mulai muncul seperti bentuknya saraf. Beratnya ini kurang lebih 1 sampai 6 cm ya. Janin hanya bisa melakukan gerakan menekuk siku dan pergelangan tangannya. Perubahan tubuh bagaimana yang terjadi di Mams yaitu indera penciuman ya, meningkatkan kepekaan indera penciuman. Mungkin saja Mam merasa sangat sensitif terhadap makanan-makanan yang menyengat atau masakan-masakan yang menyengat gitu, atau bau apa gitu, lebih sensitif daripada orang yang tidak hamil. Kemudian ukuran payudaranya ini akan membesar ya, juga akan membesar, mulai produksi ASI dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini wajar ya Mams, karena ini normal. Kemudian gejala kehamilan di 8 minggu ini yaitu ditandai dengan adanya satu adalah kram perut ya, kram. Banyak sekali nih yang ibu hamil mengeluh, kenapa kram perut saya kok kram ya dok gitu. Ya ini tadi disebabkan karena ligamen di perut mengalami peregangan, jadi seiring perubahan ukuran rahim itu akan semakin membesar. Kemudian pencernaannya, sementara itu ya, masalah pencernaan juga kerap dirasakan oleh ibu hamil di trimester atau di minggu-minggu ini. Contohnya konstipasi, susah buang air besar, kembung hingga mules itu akan terjadi. Tapi hal itu wajar ya Mams, karena itu adalah salah satu dari perubahan hormon yang normal di masa fase-fase minggu ke-8. Nah, asupan sehat untuk ibu hamil di minggu ke-8 ini ya, Mams perlu mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat ya dan rendah lemak sehingga tidak terjadi mual. Ada baiknya itu untuk menghindari makanan-makanan yang memiliki cita rasa pedas dan juga berlemak atau yang berbau tajam seperti durian, nanas itu dihindari ya. Minum air putih untuk menjaga badan agar tetap fit, cairannya cukup agar tidak terjadinya seperti rehidrasi dan juga kekurangan air ketuban ya. Jadi dikonsumsi minum air putih yang normal, maksudnya yang cukup. Pemeriksaan di kehamilan ke-8 minggu ini itu penting juga untuk menanyakan konsultasi pada dokter ketika USG, makanan apa yang harus dikonsumsi, misalkan apa makanan yang tidak boleh dikonsumsi, itu harus tahu ya Mam. Nah, di minggu-minggu ke-8 ini munculnya seperti perdarahan ya, muncul gejala lain ya seperti perdarahan kecil. Itu wajar ya Mam, jadi pada ibu hamil di usia awal-awal kehamilan ya, akan tetapi bisa saja sebagian tanda keguguran dilihat dari berapa frekuensi atau banyaknya dari perdarahan tersebut ya Mam. Mom tidak perlu khawatir karena selama mendapatkan penanganan dari dokter itu bisa menjaga asupan nutrisinya dan juga pola hidup yang sehat, itu semuanya akan berjalan dengan normal saja. Baik, cukup penjelasan saya untuk perkembangan janin di usia 5-8 minggu. Jangan lupa di subscribe, di like dan di share video ini agar lebih bermanfaat. Sekian, bye bye.